Selamat pagi para Atomian. Salam sehat. Hari ke-14. Saya masih tetap bersemangat. Di hari ke-14 saya bergabung di bisnis Atomi sejak tanggal 10 September. Kalau orang bilang bahwa saya termasuk mungkin masih hangat-hangat teh ayam, ya betul juga sih. Masih seumur jagung, ya bener juga. Tapi dari video saya sebelumnya, sebenarnya saya punya basic ya. Kalau kita mau sukses, habiskan 80% waktu kita untuk mempelajari apa yang disebut sukses itu tadi. Pelajari teknik-tekniknya, pelajari motivasinya, inspirasinya, produknya, sistemnya, dan semua tentang apa yang kita bilang mau sukses. Kita bangun rencana impian kita. Mau apa kita menjalankan bisnis Atomi? 80%. Habiskan waktu untuk itu. Ya. Dari 80% tadi, kita mulai mencoba menggali. Kita ikut acara-acara, kita lihat YouTube-nya, kita lihat produknya, cobain produknya, ikut pertemuan-pertemuannya. Sampai kita menggali, sebenarnya kenapa saya mau menjalankan bisnis Atomi? Kenapa saya mau bergabung? Apa harapan saya? Nah, gali impian. Saya sedang menjalankan semua teknik-teknik itu. Saya memang tahu teknik itu 80% waktu saya akan saya habiskan untuk itu. Saya jalankan. Nah, hingga satu ketika keputusan itu datang, 20% akan saya habiskan waktu untuk meraih kesuksesan saya. 20%. Sisanya 80% saya belajar, mendengarkan audio, video, YouTube, medsos lainnya, pengetahuan produknya, hadiri pertemuannya, semua acaranya yang diselenggarakan oleh Atomi. 20% saya action. Saya cari orang-orang baru, saya cari teman-teman baru, yang khususnya untuk pelanggan. Karena upline saya bilang, kalau kamu punya 1000 member di kiri, 1000 member di kanan, mungkin di antara 1000 tersebut, 10% saja aktif belanja. 10% menjadi customer. 10% mungkin yang menjadi leader, maka passive income kita bisa dapatkan. Saya bilang oke, itu ilmu bagus. Sesuatu yang bagus buat saya. Tapi sebelum semua itu, sambil jalan, saya menganggap bahwa bisnis ini layak saya perjuangkan. Pertama, karena produknya itu absolut kualitinya. Kualitas dari produk itu luar biasa menurut saya. Ya. Bagus banget. Contoh, ya. Ini pasta giginya, bahan dasar propolis dan green tea. Ini bagus loh. Untuk yang sariawan, yang radang-radang, gusi dan lainnya. Bagus banget. Dan dia tidak merusak email gigi. Ada teman-teman yang di YouTube saya lihat yang membuktikan dia tidak merusak email gigi. Ya. Dan memakainya sedikit saja. Tidak sepanjang sikat gigi, landasan sikat gigi. Kemudian ada juga seperti ini. Bulunya halus sekali, tidak merusak gigi, dan dia betul-betul bisa membersihkan masalah-masalah di gigi. Dan ada juga nih tusuk giginya. Jadi kita nggak usah cari-cari tusuk gigi yang bakterinya ya nggak tahu ya. Tapi ini sudah pasti tusuk giginya bisa dibersihkan, bisa dicuci dan lain-lainnya. Ini sih katanya traveling set ya, untuk pasta gigi kalau kita jalan keluar kota, nginep di tempat lain dan lainnya. Saya rasa ini layak gitu. Ini layak untuk kita punya, kita bawa sehari-hari. Ya. Pasta gigi dan sikat gigi ini, satu set ini murah banget. Karena selain kualitasnya bagus, harganya murah banget. Boleh bersaing dengan tetangga. Ya.
Ada yang bilang, Pak, kalau di kampung susah Pak, itu kemahalan. Ya memang sih. Kalau Anda membandingkan yang murah, ambil batu bata, digosok dikit, halusin, sikat gigi, bersih juga sih. Tapi Anda tahu nggak email Anda rusak? Iya kan? Murah. Abu gosok, sikat aja, bersih. Tapi Anda tahu nggak email Anda rusak? Nggak tahu. Bisa nggak mematikan bakteri yang ada di mulut? Belum tentu. Jadi murah atau mahal itu kembali lagi, apa targetnya dari produk yang kita. Terus ada yang mengatakan, Pak, ini apa halal Pak? Ya memang sih. Kalau untuk di Indonesia khususnya, ya di negara kita ini, untuk bicara halal susah banget. Terlalu panjang cerita untuk halalnya. Terlalu panjang, karena politis. Nilai halal itu ada nilai politis dan ekonomisnya. Tidak benar-benar secara prinsip bahwa ini halal gitu. Dan itu tidak mudah. Bertahun-tahun diurus halalnya nggak keluar. Hanya untuk odol gigi, untuk sikat gigi. Tapi di negara tetangga yang juga mayoritas muslim, halalnya mudah kok. Ya kembali lagi, itu politis ya. Jadi kalau teman-teman bicara tentang kehalalan, menurut saya ya sederhana aja sih sebenarnya. Kalau kita ragu tentang kehalalan, baca bismillah dan berdoa, ya Allah, saya gunakan produk ini, semoga Engkau menghalalkannya, karena aku tidak mau ragu menggunakannya. Itu aja. Jadi menurut saya, kalau kita mau bisnis, yakin dulu. 80% waktu pelajari dulu semua. Ya, pelajari tentang produknya, perusahaannya, sistemnya, dan pelajari. Gimana cara pelajarinya Pak? Gampang kok, di media sosial, online, itu semua bisa. Hitungan menit, hitungan detik, hitungan jam, kita bisa pelajari semua. Gampang banget. Tinggal persoalannya adalah, apakah Anda niat? Kalau kita seringkali malas membaca, malas melihat, hanya dengar dari teman. Kata teman, yang ini jelek, yang itu bagus. Kata teman, yang ini bagus, itu jelek. Itu kan kata teman. Kata sponsor saya, Pak. Itu kan katanya. Karena apa? Biasanya orang itu menjual narasinya sesuai apa yang dia butuhkan. Targetnya dapat. Ya. Jadi kalau Anda adalah merupakan target akhir dari sebuah produk marketing, ya tentu dijualnya yang bagus. Kan nggak ada orang iklan itu jelek-jelek semua. Semuanya bagus-bagus saja. Nah buat teman-teman saya misalnya yang mendengarkan video ini, saya pastikan ya dalam hari ke-14 ini, saya juga sama menerima, mendengar, ya ada yang bilang A, B, C, D, ada yang bilang jelek, bagus, dan lainnya. Kan tujuan saya ikut bisnis Atomi itu kan untuk sukses, bukan untuk gagal. Kalau untuk gagal nggak usah dibahas, gampang banget. Untuk gagal tuh gampang. Kalau saya ikut bisnis Atomi itu karena untuk sukses, bukan untuk gagal. Nah kalau untuk sukses, maka saya pelajari benar-benar. Pelajari. Sebagai upline biasanya memberikan saya informasi yang cukup. Saya juga dapat dari Crosslight. Tapi mohon maaf sekali lagi buat teman-teman saya yang merasa menjelekkan bisnis yang sedang saya jalankan. Rasanya nggak etis. Saya juga pribadi tidak mau menjelekkan yang pernah menjelekkan bisnis yang pernah saya jalankan. Enggak. Karena sampai detik ini, saya tetap bercita-cita, tetap menganggap diri saya adalah owner, pemilik dari bisnis. Apapun itu, saya adalah owner, saya adalah pemilik, saya adalah CEO-nya. Tinggal masalahnya saya mungkin bekerja sama dengan pihak Atomi, perusahaan besar yang sudah settle, yang jaringannya sudah di 70 negara, yang kantor cabangnya sudah di 30-an, yang produknya sudah 600-an.
walaupun di Indonesia baru 120 item. Ya saya juga owner juga, tapi minimal owner untuk diri saya sendiri, untuk impian saya sendiri, dan untuk jaringan saya. Saya owner, saya CEO-nya. Ya cuman bedanya, produknya adalah produk Atomy. Sistemnya sistem Atomy, yang bayar bonus adalah Atomy. Kami kerjasama dalam hal ini. Atomy yang punya mall online-nya, saya tinggal klik, beli. Jaringan saya klik, beli. Tapi saya adalah ownernya, saya CEO-nya. Saya mengerahkan jaringan saya. Saya mencari sponsor-sponsor baru, saya mencari member distributor baru. Saya membinanya, saya memberikan informasi kepada mereka, karena saya ownernya. Sekali lagi buat teman-teman yang mungkin baru ingin bergabung dengan bisnis Atomy, menurut saya pelajari dulu ya 5 prinsip tadi: perusahaan, produk, sistem, support system, dan siapa upline-nya. Pelajari 5 itu tadi, maka Anda baru bergabung. Karena menurut saya ya image jelek itu biasanya dikeluarkan oleh orang yang pernah bergabung di bisnis Atomy tapi tidak jalankan sama sekali. Karena kalau misalnya Atomy punya 30 juta member, mungkin yang aktif dan belanja itu mungkin 1 juta. Sisanya nggak ngapa-ngapain. Karena pernah belanja, pernah join atau pernah belanja, 1 tahun tidak belanja lagi, dia tidak aktif. Jadi kalau distributor aktif itu minimal 1 tahun belanja 1 item produk, berapapun PV-nya, nggak ada masalah. Kecuali Anda aktif ingin mendapatkan bonus, tentu ada rank-nya, ada target PV yang harus dipenuhi. Jadi buat teman-teman, topik kita hari ini jelas adalah tentang quality produk. Ya. Produk itu luar biasa bagus, banyak jumlahnya, izinnya semua lengkap, ya. Dan ingat bahwa produk Atomy itu berupa produk yang dijual secara mall online dan ada di 70 negara. Jadi bukan hanya Indonesia. Jadi masalah halal dan tidak halal, sebenarnya di beberapa negara yang menganut konsep halal itu sudah ada halalnya. Cuman karena aturan dan political will di Indonesia, beberapa produk mungkin tidak mudah dapat halalnya. Dan bahkan saya pernah dengar bahwa ada 1 item produk yang 1 set murah, kualitasnya bagus banget, itu dilarang oleh Asosiasi Pedagang Retail Indonesia karena bersaing dengan produk yang sebelumnya sudah ada. Itu politis lagi, politis dagang namanya. Jadi kalau upline saya bilang, kalau kamu mau beli produk itu, tinggal beli di mall Koreanya, bisa dikirim. Ya, oke teman-teman, semoga paham. Dan kalau Anda suka dengan channel saya, silakan lanjut kepada episode berikutnya. Dan kalau Anda tertarik, bisa hubungi saya di WA 0821 1158 9282 dari YouTube Opapo Atomy Channel. Terima kasih dan selamat siang.